Halo, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial linier tingkat 1 atau nanti kita akan sebutnya sebagai PJLT 1. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan untuk jenis-jenis PD lainnya. Nah, kita mulai dari definisi dulu teman-teman. Nah, PDT1 atau persamaan diferensial tingkat 1 ini akan dikatakan linier dalam Y atau kita sebutnya sebagai PDLT1 jika tidak memuat hasil kali, pangkat, atau kombinasi nonlinear lainnya dari Y atau Y aksennya. Nah, kita punya persamaan umumnya yaitu seperti ini teman-teman, atau persamaan ini dapat kita tuliskan menjadi ini, dimana ini adalah turunannya dari Y terhadap X gitu ya, ditambah PX fungsi yang memuat variabel X dikalikan dengan Y sama dengan ini fungsi yang hanya memuat variabel X saja. Nah, kemudian kalau kita punya kasus PX-nya sama dengan 0 gitu ya, berarti di sini kita punya Y aksen sama dengan HX, maka kita dapat dengan mudah menyelesaikan persamaan diferensialnya yaitu dengan cara mengintegralkan langsung. Nah, kalau ternyata HX-nya yang sama dengan 0, maka dia akan jadi integral terpisah, teman-teman. Karena, nah teman-teman bisa bayangkan ya, nanti kita pindahkan ruas, kemudian nanti akan dipisahkan antara PX dan Y-nya, sehingga nanti kita dapat menghitung dengan integral terpisah. Nah, jadi yang namanya PDLT1 itu adalah harus memenuhi persamaan ini dengan PX dan HX-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian ada teorema yang mengatakan bahwa persamaan 16, ini persamaan 16 itu yang ini ya, ini punya faktor pengintegralan yaitu eksponen dari integral PX dx. Nah, bagaimana bisa gitu ya, yang namanya faktor pengintegralan berarti nanti kita akan kalikan untuk ruas kanan dan ruas kiri dari persamaan 16 tadi. Sehingga seperti ini, kemudian dari ruas kiri nanti bisa kita tuliskan menjadi turunan dari Y dikalikan E pangkat integral PX dx. Nah, kalau teman-teman tanya kok bisa begini, nah teman-teman silahkan hitung dari sini saja ke atas begitu ya, karena lebih mudah caranya seperti itu. Carilah turunan dari YE pangkat integral PX, nanti teman-teman akan ketemu yang di ruas kiri ini nanti. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan integralkan kedua ruas, jadi integral dari turunan ya fungsi itu sendiri, integral dari ini ya integral ini gitu ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan mencari penyelesaian dari Y sama dengan, berarti kedua ruas akan kita bagi dengan E pangkat integral PX dx. Sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, inilah nanti yang akan menjadi solusi untuk PD linier tingkat 1. Oke, kemudian prosedur penyelesaian dari PDLT1 ada beberapa langkah gitu ya, 3 langkah saja atau 4 langkah. Langkah ke-0 itu kita butuhkan jika persamaannya belum dalam bentuk umum. Persamaan 16 atau Y aksen sama dengan ditambah PXY sama dengan HX. Jadi kalau persamaannya belum ke bentuk ini, maka teman-teman tambahkan langkah 0 dulu untuk menemukan bentuk umumnya dari PDLT1. Kemudian langkah pertama dihitung faktor pengintegralannya. Langkah keduanya, sisi kanan persamaan yang diberikan dikalikan dengan faktor tersebut, dan sisi kiri dituliskan sebagai derivatif dari Y kali faktor pengintegralan. Jadi maksudnya adalah sisi kanan itu diberikan perkalian dengan faktor tersebut ya. Jadi misalkan sisi kanan kan kita hanya punya HX. Jadi HX nanti akan kita kalikan dengan faktor pengintegralan. Sedangkan tadi sisi kiri dikalikan sebagai derivatif dari Y dikalikan faktor pengintegralan. Jadi sisi kiri yang bentuknya nanti seperti ini akan dituliskan derivatif dari Y dikalikan faktor pengintegralannya. Begitu teman-teman. Nah, kemudian lanjut ke langkah ketiga, nanti diintegralkan dan diselesaikan persamaan untuk Y-nya dengan rumus yang ada di bawah ini, Y dan seterusnya gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contoh, dan di contohnya saya ambilkan dari latihan 2.6 nomor 4. Jadi penyelesaian PDLT1 tingkat ini adalah berapa gitu ya. Nah, teman-teman kalau kita cermati bagian persamaan ini, maka dia belum membentuk persamaan umum gitu ya, sehingga nanti kita lakukan langkah ke-0 dulu, mengubah persamaan ke bentuk umum menjadi ya seperti biasa dioperasikan aljabar biasa, kita akan dapat Y aksen min
per X dikalikan Y sama dengan min 5X. Nah, jadi di sini nanti kita akan peroleh PX-nya adalah min 1 per X, QX-nya adalah min 5X. Nah, kemudian langkah 1, dicari faktor pengintegralannya dengan cara E pangkat integral PX, di mana PX-nya adalah min 1 per X. Sehingga nanti kita akan peroleh nilainya 1 per X. Nah, kemudian langkah kedua, kita akan kalikan faktor pengintegralan ke persamaan yang ada di langkah 0, bukan yang di soal lagi gitu ya. Sehingga nanti kita dapatkan seperti ini ya, teman-teman. Kemudian persamaannya akan direduksi menjadi, nah aturan yang tadi, ruas kiri akan dijadikan turunan atau derivatif dari Y dikalikan faktor pengintegralan. Ruas kanannya akan kita jadikan ruas kanan dikalikan dengan faktor pengintegralan. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Kita akan mereduksi persamaan yang sudah dikalikan faktor pengintegralan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita dapat persamaan yang tadi di langkah 2, maka kita akan mengintegralkan dan menyelesaikan persamaan untuk Y. Jadi tadi dua ruas kita integralkan begitu ya terhadap X, kemudian integral dari turunan Y itu sendiri. Terus integralnya min 5 adalah min 5X ditambah K. Sehingga kita dapat Y sama dengan min 5X kuadrat ditambah KX. Nah, begitu teman-teman. Kemudian ada tambahan. Tambahan itu adalah kita akan mencoba menyelesaikan persamaan yang ada di soal tadi itu dengan cara lain gitu ya. Atau kita akan mengidentifikasi bahwa persamaan yang ada di contoh tadi itu tidak hanya merupakan PDLT 1. Nah, bagaimana gitu ya? Langkah pertama kita akan mengidentifikasi jenis PD-nya terlebih dahulu. Nah, kita tanya dulu, materi yang kita pelajarin kan dari pertama PD terpisah gitu ya. Maka kita akan lihat apakah ini bisa dengan mudah saya pisahkan? Ternyata tidak. Bagian 5X kuadrat min Y ini susah dipisahkan gitu ya kalau kita mau pisah-pisahkan. Berarti dia bukan masuk ke PD terpisah. Kemudian apakah dia PD reduksi terpisah? Kalau PD reduksi terpisah, memang dia tidak bisa dipisahkan gitu kan ya. Tapi kalau kita mau jadikan reduksi terpisah, maka kita harus cek dulu untuk apakah ini fungsi homogen gitu ya. Ternyata tidak. Kalau nanti ini derajatnya 1, di sini tidak bisa dicari derajatnya untuk fungsi homogennya gitu kan. Berarti dia bukan merupakan fungsi homogen. Berarti dia bukan PD reduksi terpisah. Nah, selanjutnya apakah dia persamaan diferensial dengan koefisien fungsi linear? Enggak. Karena di sini ada 5X kuadrat, bukan linear, bukan koefisien linear. Kemudian apakah dia termasuk PD eksak atau tak eksak? Bisa jadi, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan selidiki dia termasuk dalam PD eksak atau tak eksak. Nah, dari persamaan yang ada kita punya MXY dan NXY-nya adalah seperti ini ya, teman-teman. Sehingga nanti kita akan mencari nilai MY dan NX-nya, yaitu seperti ini. Nah, karena MY dan NX tidak sama, berarti dia bukan PD eksak, atau dia termasuk dalam PD tak eksak. Nah, kalau dia masuk dalam PD tak eksak, maka langkah kedua adalah menyelesaikan PD tak eksak. Dengan cara mencari faktor pengintegralan. Ingat, PD tak eksak ada dua jenis faktor pengintegralan gitu ya. Yang kalau nanti kita cari nilainya memuat variabel X saja dan variabel Y saja, baru dia akan masuk ke jenis 1 atau jenis 2. Nah, tapi kalau ternyata dia masuk ke dalam masih memuat variabel campuran, variabel X dan variabel Y, maka dia tidak termasuk dalam jenis 1 maupun tidak termasuk dalam jenis yang kedua. Berarti dia bukan PD eksak maupun bukan PD tak eksak. Nah, kemudian untuk kembali ke kasus yang ini, dia dimungkinkan untuk jenis yang pertama, begitu ya. Kenapa kok yang pertama? Karena di bagian NXY-nya ini lebih sederhana gitu loh. Ya, jadi nanti teman-teman sering berlatih nanti akan langsung cepat ketemu gitu loh ya. Ini faktor pengintegralannya jenis 1 atau jenis 2 gitu. Nah, kemudian ini ternyata betul gitu ya. Kemungkinannya jenis pertama dan setelah diselidiki ternyata betul jenis yang pertama. Sehingga nanti kita akan cari PX-nya. Gitu ya. Dia hanya memuat untuk variabel X-nya. Nah, hati-hati ketika teman-teman mencoba dengan menuliskan ini, mencari 1/n dikalikan MY min NX, ternyata hasilnya kok memuat variabel Y, berarti juga dia bukan termasuk jenis pertama. Gitu ya.
Oke, nah kembali lagi kita akan mencari nilai Px, sehingga Px-nya itu adalah eksponen dari integral min 2x dx. Kita akan perolehnya 1 per x kuadrat. Langkah ketiga yaitu faktor pengintegralnya akan kita kalikan dengan persamaan awal untuk mendapatkan PDX. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Berarti kita sederhanakan, bentuknya akan jadi seperti ini. Kita akan punya, tuliskan fungsi diferensialnya dulu. Kita punya mxy-nya sekarang yang di sini. Ini nxy-nya adalah 1 per x. Nah, boleh nanti teman-teman sebelumnya buktikan dulu, boleh. My-nya berarti min 1 per x kuadrat gitu ya. Nx-nya juga min 1 per x kuadrat. Berarti nanti terbukti tenan bawahannya ini PD eksak gitu ya. Boleh teman-teman. Nah, kemudian langkah yang kedua bintang gitu ya. Diselesaikan dari nxy sama dengan 1 per x. Diperolehnya adalah kita akan integralkan terhadap y gitu ya, sama gitu, berarti nanti ini dapat y per x ditambah kx, kemudian kita turunkan fxy-nya terhadap x gitu ya, berarti nanti kita akan dapat seperti ini. Kemudian nanti kita akan bandingkan persamaan di L2 bintang dengan L1 bintang, sehingga nanti kita akan peroleh k aksen x-nya adalah sama dengan 5, berarti nanti kita integralkan untuk peroleh kx-nya akan mendapatkan 5x. Nah, kemudian penyelesaian umum untuk PD-nya adalah fxy sama dengan k. Sehingga nanti kita punya yang seperti ini. Nah, kalau teman-teman coba ingat, maka ini soalnya sama, tapi dilakukan dengan dua metode yang berbeda, atau diidentifikasi untuk dua jenis persamaan diferensial yang berbeda. Satunya PDLT1, satunya termasuk PD tak eksak gitu ya. Nah, apakah jawabannya harus sama gitu ya? Nah, nanti kalau teman-teman bandingkan, maka posisi jawaban sekarang dengan jawaban yang di PDLT1 tadi sedikit berbeda. Namun ketika kita dapat mengoperasikannya lagi, maka kita akan dapat menemukan hasil yang sama. Begitu teman-teman. Ya. Begitu video singkat dari penjelasan PDLT1. Semangat berlatih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat teman-teman. Dah.